Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita bakalan membahas dan ngobrol santai bersama teman-teman yang berada di bangku akademik. Salah satunya adalah mahasiswa hukum dan mahasiswa manajemen atau pejabat kampus yang ada di kampus sekarang. Sebelum kita masuk kepada bintang tamunya, kita coba baca apa yang menjadi topik kita pada malam hari ini. Yaitu hari kemarin ada informasi tentang lomba senyum. Lucu kan? Total hadiah 50 juta yang diadakan oleh kampus di salah satu instansi di Kabupaten Bekasi. Dengan persyaratan yang pertama, untuk daftar lomba cukup beli buku berjudul Gibran The Next President. Dan mungkin teman-teman udah pada tahu, langsung saja kita panggil Nabil dan Apri. Ini adalah perkenal nama dong. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Nabil Hawari dari mahasiswa manajemen. Oke. Bung, perkenalkan nama gue Afrianus Agung, biasa dipanggil Apri dari mahasiswa hukum. Dan kebetulan hari ini kita datang ke sini dipanggil sama Bang Vincent. Betul sekali. Oke. Kontennya seperti dulu, Bang. Oh, konten channel Vincent Daily. Oh, jangan lupa di subrek. Siap. Subrek ya, subrek. Jadi pada malam hari ini mungkin teman-teman udah tahu apa yang perlu kita bahas pada malam ini, karena kemarin ada yang paling lucu, ada perlombaan yang sangat lucu. Kira-kira menurut teman-teman gimana nih? Siapa dulu nih? Kira-kira dari teman-teman yang menanggapi. Bang Apri dulu. Oke, Bang Apri, silakan. Sebetulnya sangat menarik ya kalau saya lihat, karena itu adalah lagi-lagi bicara soal gimmick. Tetapi yang menjadi problemnya adalah ketika itu tidak adanya relevansi dengan nilai-nilai pendidikan seperti itu yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar, bahwa tujuan dari pendidikan itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Kenapa kemudian pendidikan ini dijadikan sebuah alasan ataupun sebuah lomba yang tidak berfaedah seperti itu? Betul. Untuk saya melihatnya seperti itu. Oke, untuk mungkin dari sudut pandangan Bung Apri. Ya, betul. Dari pandangan Bung Nabil gimana nih, Bung? Pandangan saya sendiri berbicara lomba cukup menarik ya, khususnya di TP. Mungkin saya bisa dibilang pandangannya berbeda, karena kita harus mengetahui dulu permasalahannya ataupun tadi, karena pamflet yang beredar sekarang menjadi kontroversi khususnya. Salah satunya kita menitik fokuskan ke sosok yang akan datangnya, lebih ke persyaratannya atau perlombaannya. Tapi kalau pandangan saya sendiri bicara perlombaan yang akan datang itu cukup menarik juga, karena mungkin pendapat saya itu mungkin itu daya tarik untuk khususnya mahasiswa-mahasiswa baru yang bisa dibilang karena kita berbeda zaman itu mempengaruhi, dan akhirnya mungkin perlombaan itu cukup simpel yang nantinya daya tarik itu membawa maba sendiri tertarik itu boleh di UPB. oke. Nah, yang perlu kita pertanyakan sekarang teman-teman, bahwasanya di dalam postingannya pun kan kemarin di share di salah satu sosial media yaitu Instagram ya. Ya, betul. Dan sekarang pada saat ini itu sudah di take down oleh akun yang sudah memposting. Nah, gimana kira-kira apa pandangan teman-teman tentang kenapa harus di take down sih? Apakah ada yang salah atau mungkin ada yang harus direvisi? Menurut Bung Alpi gimana? Kita harus melihat landasan dasar sebetulnya ini kan sudah masuk ke isu nasional ya. Benar. Artinya beberapa media juga mereka melihat bahwa lomba ini adalah tidak sesuai gitu. Dan kenapa akhirnya di sosial media juga ada banyak kritikan terkait ini. Dan salah satu jalan alternatif ya mau nggak mau ini harus bisa di take down gitu, seperti itu, agar kemudian tidak terjadinya kesalahpahaman seperti itu. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa selain postingan ini di take down, semestinya kampus juga bisa memberikan klarifikasi. Kenapa? Agar tidak terjadinya pemikiran-pemikiran yang negatif atau pemikiran-pemikiran subjektif di kalangan mahasiswa khususnya di UPB. Oke. Dari menurut Bung Nabil? Kalau saya sendiri berbicara postingan yang bisa dibilang dihapus ya, Iya. ataupun di take down ya, karena mungkin kalau menurut saya sendiri itu banyak pertimbangan dari kamu sendiri. Benar. Dan saya sepakat dengan omongan tadi Bung Afi ya, bahwa harusnya ada klarifikasi. Cuman menurut saya bukan sekedar klarifikasi, tapi melibatkan dari baik dari mahasiswanya itu sendiri
nggak terpatok dari fakultas, yang penting mahasiswa UPB kayak program ataupun perlombaan itu outputnya kemana sih, bukan hanya sekedar mengajak aja, tapi yang bisa bisa dibilang outputnya itu berkepanjangan khususnya untuk kebutuhan mahasiswa sendiri. Kira-kira dari pendapat teman-teman, apa yang lebih diutamakan oleh civitas akademik itu? Apakah hanya meningkatkan value instansi tersendiri, atau mungkin ada tanda kutip politiknya, atau bagaimana? Itu menurut teman-teman apa yang harus kita suarakan gitu loh? Yang perlu kita perhatikan bersama sebetulnya esensialnya. Esensialnya, Esensinya seperti apa gitu. Apakah ini berpengaruh terhadap akademisi? ya, Apakah ini berpengaruh terhadap nama baik kampus di depan publik atau hal-hal lainnya gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan juga oleh kita semua sebagai mahasiswa, jangan sampai ini adalah pengiringan opini. ya, Artinya ada kepentingan-kepentingan yang justru memantik sesuatu hal yang tidak baik masuk ke kampus. Mungkin tadi sempat disinggung oleh Bang Vincent ya. Ya. Apakah ada kepentingan politik atau hal-hal lain di belakang itu semua ya. Ini kan kita bicaranya belum ada klarifikasi ataupun ketetapan yang disampaikan oleh kampus. Nah, seperti itu sih. kalau menurut Bung Nabil gimana tuh? Kalau saya sendiri tadi terlihat, Kalau pertanyaannya tuh gimana nih menurut teman-teman untuk hal yang terjadi itu, sehingga ini kan udah bukan isu skala kampus doang ya, betul. bahkan ini udah masuk skala nasional gitu. Gimana nih pandangan teman-teman biar meluruskan aja, ini kegiatannya apa sih, value-nya kepada anak-anak kampus apa sih, di panggung akademis itu apa sih gitu. ya mungkin kalau saya sendiri yang melihat value yang khususnya dari perlombaan itu, mungkin karena itu bicara digital ya. Karena mungkin kalau teman-teman baca bicara persyaratannya juga bukan hanya sekedar bikin senyum, tapi bikin video yang nantinya diupload di salah satu akun YouTube. Dan penilaiannya pun itu melihat dari subscriber dan like-nya. Dan mungkin itu bisa menjadi landasan ataupun sudut pandang bahwa menurut saya itu menjadi daya tarik khusus untuk maba sendiri. Cuman emang ada kekeliruan mungkin menurut saya, karena emang berbicara value ataupun outputnya ke mahasiswa itu nggak ada. Karena emang sekedar sekedar lomba itu sekedar lomba senyum gitu, bukan menyinggung berbicara akademik. Jadi mungkin saya singgung sedikit ya tentang persyaratan utama yang diberikan oleh instansi kampus, yaitu harus membeli buku yang berjudul Gibran the President ya, The Next President. Nah, secara tidak langsung pandangan kita sebagai kaum yang duduk di bangku akademis bahwasanya ini bukan hanya sekedar lomba, tapi ini salah satu, kalau menurut saya yang orang awam ya, ini adalah salah satu bentuk untuk menawarkan suatu produk untuk adanya pembelian. Mungkin dari hasil pembelian buku itu nanti dialokasiin untuk menjadi hadiahnya. Kenapa harus begitu gitu? Kira-kira dari teman-teman ada yang punya gagasan nggak, atau punya pemikiran lain dengan hal itu? Itu menjadi autokritik juga sebetulnya ya terhadap persyaratan-persyaratan itu, yang mana bahwa dibelikan buku yang berjudul The Next President gitu, seorang Gibran yang kita tahu bahwa dia hari ini terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Artinya ini kita melihat bahwa ada kepentingan politik justru di situ. Di lain komersialnya itu benar, kita membayar 25 ribu seperti itu. Nah, ini kan nanti berlanjut bahwa periode hari ini dia menjabat sebagai wakil presiden. Bisa jadi ini adalah suatu langkah awal untuk bagaimana kemudian dia nanti mencalonkan dirinya sebagai presiden. Nah, kalau misalkan kita berpikirnya secara politis. Tetapi kalau kita melihat dari segi marketnya yang tadi disampaikan oleh Bang Nabil, bahwa ini adalah sebuah strategi yang mana kemudian menarik mahasiswa ataupun maba seperti itu untuk kuliah di pendidikan bangsa. Tetapi yang kita bicarakan di sini bukan itu esensinya, Esensi lombanya. esensi dari lomba tersebut dan nama baik kampus itu sendiri di depan publik seperti itu. Dan saya juga sering melihat komentar-komentar di sosial media, bahkan ada yang komentarnya paling parah itu sampai dia tidak mau daftar di Pelita Bangsa karena dia melihat postingan itu dan mempertanyakan apa ini kampus atau apa gitu, sampai dia membuat perlombaan yang seperti itu.
yang tidak ada esensinya terhadap mahasiswanya gitu loh. Nah, kira-kira menurut Bang Nabil gimana? Tapi kalau saya sendiri menurutnya gini, karena tadi kan kenapa saya menyinggung berbicara daya tarik ya? Karena berbicara persyaratan juga itu tidak dispesifikasi untuk mahasiswa juga doang gitu. Dan itu kan bisa dibilang terbuka untuk umum ya. Enggak, kita di persyaratan juga enggak, masa kayak bukan hanya untuk mahasiswa aja, tapi masyarakat luar pun ataupun orang-orang yang ingin mendaftar pun bisa. Dan mungkin kenapa saya menyinggung bicara daya tarik kurang lebih seperti itu. Dan tadi kalau bicara esensi khususnya untuk mahasiswa sendiri emang bener gak ada. Mungkin karena kalau saat ini kan postingan-postingan yang sudah beredar itu sedang di take down ya. Ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin karena saya sangat mengapresiasi ya teman-teman mahasiswa khususnya yang berkomentar di akun Instagram tersebut. Saya langsung ada bentuk kepedulian. Ya ada rasa kebutuhan sendiri dari mahasiswa bahwa wah program kayak perlombaan akademik itu penting loh untuk kita sendiri selaku mahasiswanya gitu. Mungkin pendapat saya sendiri karena kita belum tahu fixnya gimana ya. Karena mungkin ada pertimbangan lain, mungkin harapannya mungkin pasca dari sini ini ada lagi perlombaan berbicara bisnis plan dan lain-lain. Tergantung kebutuhan dari setiap fakultas Yang nyambung dengan akademiknya. Oke, mungkin yang saya simpulkan dari kedua teman-teman yang berada di sini bahwasanya apa sih esensialnya dengan adanya lomba yang kurang jelas ya, kurang nyambung di bangku akademis gitu loh. Dan yang kedua, ketika memang ini di take down, kenapa tidak ada klarifikasi? Karena setiap posting yang di take down itu pasti ada yang namanya revisian atau permasalahan di dalamnya. Nah, mungkin itu. Sekarang mungkin kurang lebihnya begitu dari teman-teman. Mungkin saya minta aja closing statement dari teman-teman, dari Bung Apri atau Bung Nabil. Boleh sesuai dengan ini aja. Oke, Bung Apri. Kalau dari tadi kan mungkin dari saya ya. Oke, dari mungkin closing statement dari pejabat kampus. Oh ya, mahasiswa manajemen. Oke, siap. Kalau closing statement dari saya ya, terima kasih kepada Bang Pinjan yang sudah meluangkan waktunya ya. Dan terima kasih juga atas ruang dan tempatnya gitu kita berdiskusi kali ini. Mungkin kita berdiskusi ini bukan berarti kita menjatuhkan atau segala macam, tapi kita berdiskusi untuk kedepannya UBB seperti apa. Dan harapan kami ya program-program yang bisa dibilang senyum ini bukan hanya sekedar program senyum, tapi menyinggung bicara akademik, bicara kebutuhan yang non akademiknya juga diwadahi oleh kampus itu sendiri. Gitu aja sih. Dari Bung Apri gimana closing statementnya? Tentu harapannya ini jangan sampai ada lagi ya yang semacam ini gitu untuk tahun-tahun selanjutnya. Karena ini mencederai nilai-nilai pendidikan dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar tentang pendidikan itu sendiri. Yang mana itu sudah tertulis jelas. Dan kemudian harapannya juga kita harus bisa melihat jangka panjangnya seperti apa. Dari tadi yang dikutip sama Bang Vincent, kesimpulannya seperti itu. Dan kita mengawal terus isu ini agar kemudian kita menemukan konklusinya seperti apa kira-kira. Itu aja sih. Dan terakhir tentunya terima kasih ya kita sudah diundang. Ya, saya juga terima kasih sama teman-temannya, sama Nabil dan sama Apri juga yang sudah mau berdiskusi pada malam hari ini. Dan mungkin dari saya pun saya berterima kasih. Saya cuma hanya mengingatkan kepada teman-teman boleh berkomentar, tapi lihat apa komentar yang kalian komen itu bisa membangun atau bisa jadi menyerang diri Anda sendiri. Betul. Dan mungkin satu lagi tambahan boleh dari saya ya. Ada begitu banyak akun-akun Instagram yang saya lihat itu mengumbar-umbar terkait fenomena ini ataupun terkait isu ini, dan yang melatar belakang ini adalah kepentingan juga. Ya, mengambil sesuatu mungkin kita paham lah, dan jangan sampai kita nggak berpikir secara kritis untuk melihat itu dan harus bisa lebih jernih lagi gitu dalam cara pandang ataupun lebih bijak lagi untuk menanggapi. Betul. Boleh kepala panas, tapi untuk berkomentar harus sesuai dengan apa yang menjadi komentar yang wajar gitu loh. Dan yang penting lagi adalah landasannya seperti apa. Benar. Nah, boleh silakan. Karena mungkin isu ini bicara banyak timbul kontroversi, khususnya ada baik-baik yang negatif ataupun positif. Ya harapan saya juga teman-teman berkomentar boleh, tetapi kita harus melihat juga jangka panjangnya seperti apa. Jangan sampai kita jangan sekedar mengkritik, tapi kita harus menawarkan juga bicara win-win solutionnya seperti apa. Jadi sehingga kampus sendiri nggak merasa dijatuhkan. Oke, pada kejadian ini, jangan kasus ya, ini kan pada kejadian ini
kita bakalan mengawal dan kita bakalan bekerja sama dengan kawan-kawan yang berada di bangku akademis pada hari ini, bahwasanya bukan hanya lomba senyum, tapi mungkin ada yang berhubungan dengan akademis teman-teman untuk keberlangsungan nanti di bidang pekerjaan atau usaha teman-teman yang mungkin udah pasca nanti di bangku perkuliahan. Itu aja sih Pak malam ini. Saya terima kasih banget kepada Nabil dan kepada Bung Apri. Semoga kita ketemu lagi dan jangan lupa subscribe dan tonton channel ini. Oke, terima kasih.